Hey guys, balik lagi sama Haru. Nah, sebelum kita benar-benar mulai nih, aku mau ngucapin dulu sama kalian Merry Christmas untuk kalian yang merayakan, dan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga 2021 nggak seampas 2020 ya gengs. But berhubung kita sudah memulai di tahun yang baru ini, di tahun 2021, aku mau bacain kalian forecasting mengenai 2021 per zodiak. Ya gengs, jadi simak kontennya kali ini. Mungkin aja kalian akan menemukan beberapa hal-hal yang harus kalian hadapi ya. Maksudnya ya, ini kan berupa warning ya. So, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like video dan nyalain notifikasi kalian. Enjoy the show. Nah, sebelum kita benar-benar masuk ke dalam topiknya, seperti biasa aku akan jelasin ke kalian mengenai dua kartu yang ada di sini ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sebelah sini ada kartu warna coklat dan warna biru ya, gengs. Jadi aku pakai dua deck. Yang coklat aku pakai untuk bacain karir, dan yang biru aku pakai untuk bacain percintaan ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini aku udah ambilin 12 kartu masing-masing di deck ini ya. Nanti aku akan langsung siapin, aku langsung tebar aja di dalam videonya. Jadi kalian bakal lihat di samping sini juga. Aku akan langsung bacain mulai dari Januari sampai Desember ya. Terus nanti aku akan juga kasih deck khusus yang lumayan khusus ya. Memang ini decknya agak unik dan aku akan pakai itu untuk ngeliat keadaan tambahan aja. Jadi kayak rangkuman gitu loh, apa yang harusnya kalian hindari atau bakal ada surprise apa sih sebenarnya di 2021 itu, kayak saran tambahan aja, oke? Oke, jadi sekarang kita akan bacain untuk Sagittarius. Karirnya di tahun 2021 bakal kayak gimana sih? Jadi kalau kalian lihat di sebelah sini, aku udah bukain 12 kartu untuk sepanjang tahun karirnya Sagittarius nih. Aku ngeliatnya bagus banget nih, gila. Yang benar-benar kartu kurang bagusnya cuma satu loh, wow. Oke. Sebelum kita lebih bertele-tele lagi, Januari kita Sagittarius udah disambut dengan suatu event, suatu kejadian yang cukup bagus yang bisa bikin karir kalian tuh naik nih. Misalnya kalian, atau enggak, kalau misalkan memang kalian kerja di toko, kerja sama orang, atau usaha bisnis, bakal ada duit tambahan buat Sagittarius. Dan ini terjadi di Januari ya. Mungkin bakal langsung ke tiban banyak stres ya Sagittarius. Tapi kalian tenang dulu, karena aku lihat di Februari dan Maret banyak banget waktu luang kalian, waktu santai kalian. Jadi Sagittarius boleh bekerja keras sebagai kuda dulu di bulan Januari. Baru Februari, Maret, dan April kalian boleh santai. Enak banget ya. Tahun depan nih, selain Taurus, ternyata Sagittarius juga beruntung di area karirnya di tahun 2021. Di bulan Februari, meskipun tadi aku bilang kalian boleh istirahat ya, tapi tetap yang namanya kerjaan, usaha apalagi yang kalian baru-baru merintis nih, gak boleh terlalu sering ditinggal ya. Kalian boleh santai tapi tetap profesional. Karena The Hermit ini mungkin menjadi message-nya adalah kalian harus kembali merefleksi diri. Kalian ini selama bekerja salahnya di mana, males nggak, terus juga dari results atau dari hasil akhir nih, ketahuan semuanya kalian tuh kerjanya seperti apa. Mungkin Sagittarius butuh waktu sendiri juga untuk untuk merefleksi diri, dan itu nggak apa-apa kalau misalkan memang kalian sudah mau cuti di awal tahun. Meskipun terdengar aneh, tapi kalau itu memang untuk self development, boleh-boleh aja ya. Oh iya, aku mau sedikit tambahin, karena The Hermit ini kartu yang memang kalian itu boleh membantu partner, klien, atau siapapun yang juga ikutan kerja
coworker kalian, tapi jangan sampai itu membuat kalian perlu dibantu juga akhirnya, dalam artian moyong ya. Dalam artian tuh gini, kalian menolong tapi kalian mengorbankan diri kalian sendiri. Jangan seperti itu. The Fool di bulan Maret mengindikasikan adanya sedikit bahaya yang mungkin kalian nggak ngeh ya, suatu keadaan, suatu kejadian yang bisa membahayakan karir kalian, nama kalian, usaha kalian, bisnis kalian. Tapi kalian boleh sedikit lega karena sebenarnya nih ada loh temen yang mau nge-warning kalian gitu. Jadi kalian nggak mendadak surprise dapat masalah gitu, enggak. Kalau misalkan memang kalian lagi santai-santai kayak begini, boleh minta pendapat teman kalian untuk perspektif baru juga bisa ya. Jangan terlalu santai di bulan Maret ini, meskipun memang ini waktu istirahat kalian ya. Next, di bulan April, Sagittarius sudah kembali aktif nih aku lihat ya. April, Mei, Juni, Juli, aku lihat sudah mulai aktif sesuai dengan passion kalian. Kalian sudah mulai stabil di tahun 2021. Tapi di bulan April ini adalah masa-masa keemasan kalian bisa dapat opportunity baru. Mungkin kerjasama baru, mungkin promotion, mungkin ada yang menaikkan atau menaikkan nama kalian. Ada yang bikin nama kalian tuh jadi ciamik cantik di kuping bos kalian, klien kalian. Pokoknya bagus deh untuk membuat link yang berguna ke depannya. Itu di bulan April. Next, di bulan Mei, di sini ada kartu Justice. Jadi pesan yang ini yang dikatakan oleh kartu ini mengarah ke arah hukum. Hati-hati di area hukum. Ketika kalian bikin kontrak, ketika kalian bikin invoice, ketika kalian bikin pokoknya apapun itu yang sifatnya bisa dituntut, menuntut, atau ya ada hitam di atas putih, itu kalian perlu hati-hati banget ya. Apalagi kalau misalkan kalian buka bisnis ya, itu kan kalau namanya bisnis, namanya kita jualan, pasti ada aja kita jual nama juga, jual kualitas gitu kan, jaminan. Nah, Justice di sini bisa mengindikasikan adanya trouble di area situ. Jadi kalian perlu hati-hati aja. Juni sama aja, bagus juga. Aku agak bingung sih sebenarnya mau ngomong apa, saking bagus ya, karena semuanya sesuai dengan passion kalian, sesuai dengan usaha kalian. Orang-orang seneng sama kalian, sama kerja kalian, senang dengan apa yang kalian berikan ke mereka. Itu bisa aja di sini aku ngelihat kalian akan dapat partner baru yang mungkin lebih cocok buat kalian ajak kerja sama ya. Mungkin ada orang yang suka sama produk kalian, suka sama cara kerja kalian, kalian dapat jabatan, dapat bonus, atau ya free marketing, I don't know. Sampai di bulan Juli, ya. Juli, Sagittarius finansialnya melonjak naik. Jadi kalau misalkan kalian sedikit ada duit ekstra, boleh kasih ke aku. But anyway, ini antara kalian bakal dapat suatu uang yang sangat besar, mungkin untuk modal, atau kalian akan keluar uang yang sangat-sangat besar. Tapi bukan dalam konotasi negatif untungnya. Ini keluarnya tuh besar jumlahnya, tapi untuk keperluan hal-hal yang positif gitu. Misalnya kalian mau buka cabang, kalian mau buka usaha, kalian mau cicil rumah, cicil mobil, ya terserah sultanku mau ngapain, itu bisa dimulai dari bulan Juli. Nah, semua yang bagus pasti ada boroknya, iya kan? Di bulan Agustus ini, kalau misalkan kalian spendingnya terlalu over di bulan sebelumnya, di bulan Juli, kalian bisa dikejar-kejar sama masalah ya. Adanya kabar buruk di bulan Agustus. Mungkin kalian harus mendadak banget, nggak ada bakbi bu, nggak ada angin, nggak ada hujan, kalian harus keluarin duit
ini ya, duit yang lumayan, bisa bikin kalian ngutang-ngutang juga sih. Tapi itu pun dengan syarat kalau kalian spendingnya terlalu over di bulan Juli ya. Karena di sini mungkin adanya hutang atau janji yang kalian lupakan di masa lalu dan terseret sampai di Agustus ini nih, baru ketahuan nih gitu. Sampai bulan Desember sisanya bagus juga. Kalau misalkan memang kalian ada waktu di bulan September, saran aku kalian coba untuk expand kalian punya edukasi ya, mungkin ikut seminar, mungkin kalian belajar apa gitu buat skill-skill tambahan aja ya. Karena ini bakal berguna atau membuka peluang baru langsung di bulan Oktober nih ya. Oktober. Aku lihat semuanya bagus, sesuai dengan rencana, sesuai dengan passion. Kalau misalkan tahun depan kalian kepengen buka usaha baru atau kalian mau pindah kantor, pindah bidang, kalian boleh mulai planning dari bulan Oktober ini ya, sesuaiin dengan passion kalian. Karena di bulan November sama Desember itu ngikut planning yang kalian lakukan di bulan Oktober ya. Menurut aku udah nggak ada lagi message yang penting banget. Oh, paling di Desember aku cuma perlu kalian lebih mengatur emosi aja. Karena bagaimanapun juga yang namanya elemen api ya, kalau apalagi Sagittarius kalau kerja, kadang-kadang suka ngomelin orang tanpa sadar ya. Dan orang itu bisa sakit hati. Jadi hati-hati aja di bulan Desember nih, bulan Desember doang. So, kita udah sampai ke 2 kartu yang belum aku jelasin ya. Jadi kartu ini aku mau ngeliat untuk highlightnya kalian di tahun 2021. Highlight karir, ada Four of Wands sama Four of Swords. Dua-duanya 4 nih ya. Kalau misalkan aku boleh ngomong dari Four of Wands, mungkin Sagittarius terbiasa kerja sendiri, which is fine, tapi jangan sampai nyeret orang ya. Karena banyak banget orang yang nggak bisa tandingin fase kerja kalian, timing kerja kalian. Kalian gak boleh dikit-dikit sebel, dikit-dikit marah sama orang yang gak ngerti maksud kalian apa, perintah kalian apa. Atau misalkan kalian juga harus belajar berkomunikasi. Jangan expect orang bisa baca pikiran kalian ya. Karena aku aja gak bisa baca pikiran kalian, gimana orang lain yang kerja sama kalian. So, ini ada indikasi kalau kalian bakal sakit juga saking kerja keras sebagai kuda ya, para Sagittarius. Jadi, belajar yang namanya tag team, belajar yang namanya istirahat dengan tenang tanpa harus kalian tuh paksa kerja gitu loh. Jangan lupa waktu intinya sih ya. Jadi untuk jalan keluarnya aku akan gabungin 2 kartu ini ya. Oh, ternyata tadi aku udah ngomong gimana Sagittarius harus bisa mengkomunikasikan atau memberi arahan dengan jelas dan tanpa emosi. Sekali lagi, tanpa emosi kepada orang-orang yang memang yang memang kerja sama kalian gitu ya. Kayaknya singkat aja sih karena udah jelas banget. Tadi aku juga udah jabarin. Sekian untuk karirnya Sagittarius di tahun 2021. Sekarang kita akan bacain percintaannya. Oke, sekarang kita akan bacain untuk percintaannya Sagittarius di tahun 2021. Seperti biasa, lihat ke sini. Ini aku ngeliat memang ada sedikit problem di awal tahun, khususnya 4 malah ya. Enggak deh, 3 kartu pertama Januari, Februari, Maret, dan fatal damage-nya sudah terjadi di Februari. Kalau misalkan aku lihat memang kalian ini banyak banget yang dilema untuk putus sambung, balikan atau enggak ya. Baik itu sama mantan, baik itu sama gebetan, kejar atau enggak ya kan. Karena kalau misalnya aku boleh saran, mendingan kalian lepasin aja
ya. Karena bagaimanapun juga aku lihat ini energinya kurang bagus di awal tahun, khususnya di Februari. Karena memang kalau aku boleh ngomong, The Tower ini kita ngomongin fondasi hubungan kalian yang memang kurang erat, kurang bagus dari awal ya. Mungkin kalian startnya kurang kekeh, mungkin kalian startnya bukan dari tempat yang bagus, posisi yang bagus. Mungkin salah satu dari kalian punya pacar, itu juga bisa jadi. Kalau misalkan jomblo, mungkin bakal ada sedikit trauma yang kembali kepada kalian ya. Dan itu kalian harus tahan dulu nih, sampai baru nanti bakal mendingan di bulan Maret. Oke, jadi buat para Sagittarius, tahun 2021 percintaannya baru membaik di bulan Maret. Kalau misalkan ada kalian Sagittarius yang jomblo yang lagi nonton, ada kabar bagus banget di bulan Maret, April, Mei, Juni ya. Sampai Juli nih aku lihat, karena memang kalian tanpa effort yang terlalu jauh, kalian bisa dapat pacar, kalian bisa dapat pasangan gitu. Pun yang kalian yang punya pasangan atau sudah menikah, itu juga bagus. Support banyak datang dari pasangan kalian, dari gebetan kalian, baik support moral, support secara fisik, support yang maksudnya tuh yang kelihatan gitu ya, disamperin, dikasih makan, dikasih hadiah, atau ya apapun lah itu ya. Ini bagus semuanya. Tapi di bulan Juni, meskipun kartunya bagus banget juga, tapi kalau bisa Sagittarius gak perlu ketemu sama pasangan terlalu sering ya. Karena puncaknya ini aku lihat energinya panas banget ya. Di sini ada The Sun, dimana The Sun ini nih ini ya apa namanya, kalau misalkan kalian ketemu terlalu lama malah jadi berantem. Oke? Kalau aku lupa kasih tahu kalian yang di bulan April dan Mei. Ini April nih singkat aja, karena yang tadi aku udah jelasin ke kalian, pasti akan dapat pacar ya. Sedangkan di bulan Mei, khususnya kalian yang ingin menikah ya, di sini ini adalah bulan yang bagus untuk memulai. Dalam artian kalian boleh set tanggal menikah kalian di bulan Mei, atau kalian mau pergi menghadap orang tua dan minta izin menikah di bulan Mei ya. Oke, ini bagus sampai ke bulan Juli. Ten of Pentacles. Apapun yang kalian rencanakan dengan pasangan kalian, gimana ya aku ngomongnya ya, apapun yang kalian rencanakan pasti jadi. Misalnya kalian rencana mau ke Bali, kalian rencana mau punya anak, khususnya yang pasangan baru menikah dan pengen punya anak, ini di sini kalian bisa dapet ya. Agustus, aku langsung skip aja ke kartu yang memang kurang bagus ya, kurang optimal bagusnya. Di bulan Agustus, Ace of Swords. Kita ngomongin bagaimana kemampuan komunikasinya Sagittarius diuji, cara berpikir Sagittarius, atau cara Sagittarius memperlakukan pasangan, gebetan, orang-orang yang kalian sayang, temen, itu semuanya bisa berantakan di bulan Agustus kalau Sagittarius tidak menjaga pola komunikasi yang benar ya. Dan ini masalahnya bisa ngerembet ke bulan September, dimana Seven of Chalice, khususnya Sagittarius yang memang lagi suka sama orang, pasti kalian akan dihadapkan dengan satu kejadian ya, satu event yang bikin kalian tuh pusing, bingung. Kalian dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang tidak mudah ya. Ini Seven of Chalice. Next, kita akan bahas di bulan Oktober ya. Di sini ada Empress, di mana Sagittarius dihimbau untuk lebih kooperatif, lebih sabar, dan lebih nurturing
ya, karena ini energinya feminim, karena di sini Empress bukan Emperor. Sagittarius harus lebih dewasa dalam bertindak, dalam melakukan atau menyikapi beberapa sifat dari pasangan, gebetan, keluarga, temen yang bisa bikin mood kalian tuh hancur, ya. Dan hubungannya bisa hancur juga kalau misalkan kalian terlalu mendominasi mereka. Karena gimana pun juga banyak banget orang-orang di sekitar kalian di sini yang lagi menaruh curiga, menaruh harapan, menaruh atau ingin menagih janji. Ini semuanya kelihatan di bulan Oktober, ya. Nah, karena aku bilang apa kan, di bulan November, di bulan kalian sendiri, ini masalahnya keseret dari bulan Oktober ke November, ya. Apapun yang kalian bikin janji, kalian tunjukkan ke orang-orang, emosi-emosi negatif itu bisa keseret ke bulan November, dan itu bisa menjadi salah satu kejadian yang gak enakin gitu loh, yang bisa bikin kalian itu tuh berantem. Dan berantemnya ini bukan sama pasangan doang, tapi bisa merembet ke arah sosial, baik itu lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, adanya masalah keluarga yang berasal dari percintaan kalian ini, itu juga bisa, ya. Di bulan Desember ada Queen of Pentacles, di mana Queen of Pentacles itu cara kalian cara kalian memperbaiki atau bertanggung jawab dengan masalah-masalah yang sempat kalian timbulkan di bulan-bulan 2 bulan sebelumnya ini. Meskipun ini bulan Oktober ini bukan gak selalu jelek artinya, karena Empress, ya, atau Empress itu bisa juga sosok ibu. Nah, itu bisa juga masalah dari pihak ibu kalian, ya, mau Sagittarius cewek, mau Sagittarius cowok. Adanya pesan-pesan yang memang harus kalian tangkap, dan itu ngerembet sampai Desember, ya. Ini Queen lagi nih, Empress dan Queen. Berarti masalahnya masih nyambung, karena ini feminim sekali energinya, ya. Gimana kalian, yang tadi aku bilang, gimana kalian bisa membayar tanggung jawab, bentuk tanggung jawab terhadap si sosok cewek ini, ya. Mau itu cewek, mau itu ibu, siapapun, itu kalian kalau bisa jangan melupakan janji, karena itu penting banget, ya, buat kedamaian kalian sendiri. So, singkat aja, karena Sagittarius cukup beruntung di tahun 2021, sekarang kita lihat highlightnya, ya. Sagittarius ada 8 of Wands di sini kalau kalian lihat, ya, sama Emperor. Sagittarius yang sifatnya agak maskulin meskipun kalian cewek, ya. Banyak banget hal yang perlu kalian kejar, perlu kalian tanggung, karena yang di sini highlightnya tuh kartu action, ya, 8 of Wands ini. Bagaimana kalian bisa bertanggung jawab atau memulai suatu action terhadap pasangan kalian, keluarga. Pokoknya jaga omongan, jangan sampai janji kalian tuh ada yang kelupaan, ya. Sama Emperor nih di sini, tapi Emperor di kartu yang ini nggak ada sosok ininya, ya, nggak ada sosok orangnya. Berarti highlightnya ini lebih ke arah apa yang kalian tampilkan di publik, ya. Buat Sagittarius yang doyan banget ngomel, ya, kalau bisa jangan ngomel di publik. Jangan bikin masalah yang nggak perlu, jangan mempermalukan pasangan kalian, ya. Apa yang kalian tampilkan di publik akan diingat selama mungkin sama orang-orang yang nge-follow kalian, yang memang ngikutin kasus kalian, cerita kalian. Jangan sampai kalian blunder, ya. Jadi untuk solusinya, aku akan ngeliat solusinya gimana sih. Jadi kartu ini akan aku gabungin.
Kalau memang kalian lagi marah nih, lagi hatinya tuh lagi nggak tenang, kalian jangan ketemu siapa-siapa dulu, tenangin. Kalau bisa memang kalian keluar kota, liburan kek, apa kek gitu, untuk menenangkan diri kalian sendiri. Karena Sagittarius terkenal suka jalan ya, suka ngobrol sama orang, mencari ilmu, mencari wisdom. Nah, ini bisa menjadi suatu tanda kutip terapi untuk para Sagittarius biar gak terlalu stres sama hubungan. Apalagi orang-orang itu gak pernah bisa ada yang dikontrol ya. Sedangkan Sagittarius dengan sifat controllingnya suka kumat juga kadang-kadang. Oke, so singkat aja, nggak ada tambahan lain sih dari aku buat Sagittarius percintaannya. So, sekian untuk Sagittarius di tahun 2021. Kalau misalkan memang kalian beruntung, bagi-bagi hokinya ya. Mungkin kalian dapat clue, kalian harus berhati-hati di bulan yang keberapa, kalian harus berhati-hati tentang apa. So, sekian untuk bacaannya. Kalau misalkan kalian ada yang mau tarot reading sama aku, kalian boleh langsung ke Instagram aku, gampang banget, @tarotbyharu. Di situ di bio aku ada link untuk ke WhatsApp aku dan katalog aku. Nanti kalian bisa langsung pesen kalian mau ambil sesi yang mana, dan kalian akan langsung ketemu sama aku, baik itu online atau kalau ada yang kalian mau beli sesi yang meet up, bisa juga ya, kita langsung ketemu. Oke? So, I hope this helps. I hope you enjoy the video. See you!